Sebenarnya ratusan guru besar di seluruh Indonesia itu kan sudah menegaskan bahwa sistem pemilu ini akan berpotensi curang. Dan mereka sudah mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa cara untuk menghentikan kecurangan itu adalah pemilu tanpa Jokowi. Kalau memaksakan pemilu terus dalam kekuasaan pengaruh Jokowi, maka hasilnya sekarang kan semua sumber daya yang berpotensi untuk melakukan kecurangan itu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Quick Count bukan sesuatu yang baru. Ini satu perangkat yang sudah disiapkan untuk melegalkan jalannya proses kecurangan yang sudah didesain sejak 7-8 bulan lalu. Jadi jutaan rakyat yang mendukung gerakan perubahan tidak kaget. Dan kemudian juga para pendukung Prabowo pada tahun 2019 yang bersebaran di seluruh Indonesia, itu kan Prabowo sudah lakukan sosialisasi bahwa lembaga survei yang sekarang ini kan lembaga Prabowo yang bilang ya? Ya Prabowo yang ngomong bahwa Quick Count itu kebohongan. Kemudian disambut oleh jutaan pendukung rakyat, pendukung Prabowo pada saat itu bahwa memang ini kumpulan para tukang tipu, pencuri suara, manipulator. Mereka bekerja berdasarkan politik transaksional. Siapa yang bayar besar, mereka punya kepentingan persekongkolan jahat di sana, maka hasilnya akan mereka buat. Kedua, memang harus dipertanyakan apa dasar lembaga survei membuat Quick Count mengumumkan hasil pemenangan. Apa dasar hukum? Tidak ada. Ini satu kejahatan. Dia bertindak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Memang hak akademisi dalam berekspresi dalam proses survei itu boleh, tapi mengumumkan kemenangan sebelum KPU mengumumkan itu satu kudeta di dalam sistem pemilihan umum. Kalau di berbagai negara lembaga-lembaga survei seperti ini diserang oleh rakyat, dikejar oleh rakyat, mereka datang berbondong-bondong menemui kantor-kantor lembaga survei untuk mengkonfirmasi data secara akurat. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah yang diduga akan sama juga di Indonesia. Rakyat ini sudah marah. Sudah ditipu lewat program-program bansos yang bertujuan untuk memanipulasi suara, sudah ditipu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilihat secara terang dan jelas untuk menggiring kemenangan dinasti politik. Kini pada puncaknya KPU disandra oleh satu pendekatan kebijakan perhitungan cepat Quick Count. Jadi ini serius. Kalau media-media ini independen, mestinya mereka menghentikan. Jangan larut. Jangan larut. Karena bisa terbawa independensi jurnalis. Jadi berarti media ini jangan larut ikut-ikutan menyiarkan Quick Count. Kalau saya lihat misal beberapa stasiun nasional televisi sengaja mungkin mengambil ruang perhitungan cepat itu tidak serius. Mereka mungkin kejar iklan atau mungkin ada memang anggaran dari KPU kan untuk sosialisasi proses perhitungan suara. Karena hampir semua media yang juga menyodorkan data Quick Count itu juga mulai pelan-pelan hari ini kan mengkonsolidasikan kelompok pakar untuk kemudian mempertanyakan legitimasi Quick Count. Artinya media sendiri yang menyajikan itu juga ragu. Tapi saya mau mengatakan Quick Count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang Quick Count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara Quick Count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Tetapi ada lembaga survei yang independen, bekerja bagus, itu mereka akan disingkirkan. Yang pro rakyat, mana ada lembaga survei yang pro rakyat itu diakomodasi, selalu disingkirkan. Tapi kalau lembaga survei yang punya kemesraan, mendukung dinasti politik, yang menjadi alat propaganda kekuasaan, sudah otomatis mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan.
Ketika 2019 Prabowo mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia lembaga survei yang membuat quick count itu pembohong, kelompok penipu, tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah-olah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan, cara kecurangan. Menurut saya ini meruntuhkan marwah Prabowo. Saya berharap Prabowo masih sebagai seorang kesatria tidak terlalu jauh masuk di wilayah kecurangan seperti ini. Karena habis dia punya harga diri, habis dia punya kehormatan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya 2 kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, Dirty Vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Nah, apa tindakan kita? Kita harus bahas. Harus ada satu pilihan yang mengkonsolidasi seluruh sumber daya rakyat, berdiri secara moral untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Tidak boleh membiarkan proses itu terjadi. Dan sangat disayangkan, hanya beberapa jam setelah quick count itu diumumkan, Prabowo sudah buat peringatan kemenangan. Ini satu penipuan, satu dusta. Seorang mantan jenderal tentara yang bertindak ngawur seperti ini, itu runtuh semua harga dirinya. Nggak benar. Harusnya sabar, ini kan 20 hari ke depan. Biarkan proses berjalan. Untuk menunggu real count-nya. Real count, hasil yang bisa dikonfirmasi oleh lembaga yang legal. Bung Faisal, ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bung Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi Amin. Saya mau bilang begini Bang, hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Dari 800.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anies itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Silakan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anies menang, TPS ini Anies menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Saya mau menggunakan istilah Prabowo. Ini kumpulan para penipu ulung, pembohong. Orang-orang bohong yang sudah Prabowo sosialisasi pada tahun 2019. Dia mengatakan rakyat tidak boleh percaya.